Bang Firdaus hanya pelantara. Tapi yang meridhokan Anda jalan seperti ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menjelek-jelekan Bang Haji Ridwan. Kenapa kamu buat laporan bukannya kamu minta maaf? Kalau saya pribadi nantang Marcel. Penca oke sama aneh. Diring oke sama aneh. Ingat ya, saya cuma nantang main adanya antebak. Saya pasrah padahal saya mau itu jebol, mau itu apa. Tetes darah saya jatuh ke bumi ini haram bagi saya. Haram bagi saya kalau darah saya jatuh sama kalian semua. Yang bakal hancur kamu duluan atau saya duluan. Semoga mama bahagia bersama abang di akhirat sana dan bertemu Rasulullah SAW. Belum selesai lo? Belum nih bos, masih make up bos. Kenapa iya, lagi? soalnya kan bintang tamu kita hari ini bos. Kenapa? Tahu nggak? Jindan. Hah serius? Tahu nggak? Jidan itu dulunya itu dari Palembang sama Pak Haji Ridwan Wah, itu. Haji Ridwan itu. Iya betul. Sekarang malah dia kayaknya Ah serius? Jangan-jangan kacang lupa sama kulitnya dong. Iya amit-amitnya kalau kacang lupa sama kulitnya ya itu gimana dong? Lu udah selesai atau belum sih Nek? cariin. Ya udah kalau udah dia jalan ya cuy. Jindan juga ganteng. Ih, gimana sih? Ih. Bukannya bos yang buka, malah Iya sorry bos. kebiasaan kamu tuh. Udah Ya cepetan nggak usah kasar dong bos. Makanya kalau dipikir-pikir itu jangan kacang sama lupa kulitnya, tahu nggak? Kamu jangan begitu ya, kalau udah terkenal ya. Iya dong bos, aku nggak bakalan kayak gitu. Bener. Langsung nih, bos opening nih sekarang. Iya langsung aja kita ke Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya Bobby Bollywood dan sebelah kanan saya. Syasha Monica. Dalam acara apa Sasa? Rasis Show. Tepuk tangan dong. Sasa, Iya bos. bos kamu pingin tanya hari ini sebenarnya temanya apa sih? Temanya hari ini nih bos nih, masa lalu merupakan sejarah yang harus diingat bos, Oh. agar tidak terkesan kacang lupa sama kulitnya. Masa lalu biarlah. Jadi nyanyi Ya sih kan bos. nggak apa-apa. Nah, kita nih mau bahas ini tentang seorang yang katanya kacang lupa sama kulitnya. Serius? Siapa sih? Makanya nih bos, kita langsung aja panggilin bintang Siapa tamu kita dong? sekarang. Siapa lagi kalau bukan Silahkan, Habib atau Abang nih? Bebas. Bebas ya, silahkan Bang. Bang. Oh, itu melong hari ini malu. Kita gosipin dia, ternyata bintang tamunya dia. Betul bos. Abang, Yes. Cila ganteng banget aslinya. Ganteng banget ya bos. You are very handsome. Do you speak English? No. Do you speak Indonesia? Yes. Good, iya. Bang, aku pengen tanya nih bang. Sebelum kita menanya tentang masalah single terlebih dahulu. Aku pengen tanya, kesibukannya apa sih bang? Kesibukannya saat ini. sekarang atau sehari-harinya? Oh, sehari-hari dulu. Nanti kesibukannya sekarang pas kita kasih tahu. Saya kerja di salah satu perusahaan di mana perusahaan itu adalah vendor BCA. Saya kerja di sana. Dan ya kesibukan saya sehari-hari mungkin di vendor mungkin ya. Nah, abang kan kerja nih di Pendor sekarang. Nah, denger-denger abang punya single dong. Ya punya Singlenya judulnya apa bang? istilah kata. Hah? Istilah kata. Itu abang sendiri atau duet bareng? Duet bareng sama Kak Denis. Kak Denis? Sama Denis. Berdua aja terus itu? Iya, Berarti kalau konser-konser pun juga berdua? berdua semua. Berdua terus ya berarti Iya. sama Kak Denis. Tapi itu syukur ya. beri tepuk tangan biar semangat dong. Bang, emang collabnya sama mereka, masuk collabnya selalu berdua aja sama Denis. Udah konser di mana aja sih bang? Mau nanya. Konser sih baru beberapa lah, lupa lagi saya. Oh, banyak ya? Pusing jadwal, jadi lupa. Widih. Oh lupa. Udah ya, Oh. gawat. Saking banyaknya ya sekarang. Udah ada manajemen tersendiri ya. Udah ada. Gitu. Wah, suatu kehebatan Kan ya. penyanyi sama nge-rap juga ya? Iya. Iya. Rap. Sama apa? Sama Kak Denis kan? Iya. Berdua. Nah, kalau nge-rap gitu, kenapa aku pengen tanya ya bang ya? Itu sama Denis loh. Kenapa nggak sama si pesulap merah atau Kak Firdaus? Karena kan mereka itu kan punya
musik juga, Bang? Belum jodohnya. Loh, kenapa belum jodoh? Belum jodohnya. Jadi kita itu mau kita kerja, mau kita bukan jatuh cinta aja yang berjodoh itu ya. Mau kita kerja di mana-mana pun kalau itu bukan jodohnya, nggak mungkin kerja di situ. Oh gitu. Istilah kata ya kan, istilah kata nih ya kan. Jadi mungkin saya yang awal ketemu Dennis tadinya saya gedek atau gimana ya, bisa bertemu dengan beliau karena beliau gimana ya, cara merangkul beliau itu yang sangat saya uji loh. Tadi saya ikut Dalam beliau. segi apa merangkulnya nih? Jadi gini Maaf nih. Bang ya, kan orang merangkul kan beda-beda Kak. Iya. Beda-beda loh ya. Merangkul sebagai adik, saudara atau siapa Semua. gitu. Semua. Jadi gini nih, jadi Dennis tuh orang gimana ya? Awal saya gedek sama beliau, terus terang gedek. Awalnya nggak suka ya sama Iya. Kak Dennis ya? Cuman ketika ada obrolan, lo itu harus maju, lo tuh ngapain ngurusin para dukun itu ngapain ya kan, gitu. Lo tuh harus maju, lo tuh harus lebih kaya dari gua katanya. Pokoknya harus sukses aja intinya. Terketuk nih hati nih. Kebuka hati. Iya, bener juga nih. Nggak lama itu ada WA masuk. Kita bikin single lagu yuk katanya. Dari siapa? Dennis. Dennis. Oh itu langsung ngajak Kak Iya. Dennis itu? Yang benar kata aku. Iya, kita bikin single lagu katanya. Ya udah, oke kalau gitu. Dan itu pun lagu itu nggak nyampe 24 jam bikinnya. Itu ciptaan siapa? Dennis. Dennis. Pinter juga Dennis ya Dennis sendiri ya. ya yang menciptakan. Itu katanya bikin lagunya itu nggak lama ya, katanya cepet banget ya. 24 jam kurang sama bikin video klip. Oh gitu. Sasa gimana? Ada pendapat dari Sasa? Nah soal- iya, kan Bang Jinan juga kan di sini nyanyi. Selain nyanyi kan juga bisa nge-rap nih. Nah itu kalau nge-rap tuh emang bener bisa atau karena dipaksakan sih? Jadi gini, kalau nge-rap saya memang nggak bisa apa-apa. Cuman dari sisi keluarga, kiri kanan penyanyi semua. Oh, Kayak jadi nenek saya punya adik, yaitu Tommy Jepisa tinggal di Ceduk Pasar Bengkok. tahu J. Tommy Jepisa? Tahu. Terkenal tuh. Artis lama kan? Ya. Nah, saya mungkin udah ada dari situ mungkin suara ya. Mungkin udah dari situ suara. Kalau nge-rap saya cuma ngelihat video doang. Video. YouTube 5 menit. Oh, nge-rap tuh begini. Ah, bismillah. Tapi banyak ya video-video yang lagi nge-rap gitu. Iya. Nah boleh dong nih bos nih kita challenge nih. Challenge-nya sama Nge-rap. siapa? Ya banyak bos, bisa Pesulap Merah atau Bang Firdaus atau siapa gitu. Tapi aku pingin denger loh suaranya kayak apa Iya, nge-rapnya. coba kita coba untuk challenge kayak ini aja sih, kayak apa sih namanya, pakai kata-kata kayak Pesulap Merah atau Firdaus siapa gitu. Oke. Enaknya gimana? Lainnya dikit. Enggak, enaknya gimana? Terserah. Terserah aja pokoknya nge-rap aja intinya. Nge-rap aja ya? Cuman sorry kalau suara agak jelek, soalnya ini suara udah habis yang Kebanyakan kemarin di Bali. live. Beri tepuk tangan kebanyakan live dong. Gitu. Yuk silakan berdiri kita. Nge-rap nih Abang Gite. Silakan Bang. Silakan, Bang. Oke. Jidan. Nih lagu ini dadakan juga nih. Gak apa-apa, hebat. Dadakan ya, keren. Hai teman, daripada kita saling memukul lebih baik kita saling merangkul. Buat kau Bang Marcel dan Bang Firdaus, tak usah lagi bermusuhan, lebih baik kita duduk sambil ngopi dan kita buat suasana yang suram menjadi suasana yang indah. Bang. Parararara bang. Bang. Lanjut lagi. Ingat ya bro, suasana yang indah nih kita buat, yang suram menjadi suasana indah ya kan? Teman, daripada kita saling memukul lebih baik kita saling merangkul. Bang Firdaus dan Marcel tak usah bermusuhan lebih. Aduh, aja di Kita duduk sambil ngopi dan kita bahas suasana suram jadi indah. Oke, terima kasih. Hafalkan lagunya hebat nggak? Keren ya bos. Ini calon viral lagi ini. Per ternyata ya. Ada kata-kata khusus nggak hari Oh, ini? kata-kata khusus ada nih. Ya kan? Apa tuh? Buat Bang Marcel dan Bang Firdaus, mungkin abang-abangku mungkin ya. Buat abangku, Bang Marcel dan Bang Firdaus, kalian itu semuanya ibarat kata air dan minyak. Bisa bertemu, namun tidak bisa bersatu. Wis, tepuk tangan dong. Nah bos, aku mau nanya nih sama Bang Jindan. Bang, ini kan dari tadi nih ngomong-ngomong pegangin tasbih terus. Nah, apakah memang diajarin sama Bang Haji Ridwan atau gimana tuh? Jadi gini, saya
kemarin-kemarin nggak megang tasbih, cuman kayak kehilangan anak induk saya. Terus terang. Oh begitu. Jadi dimanapun Jadi gini pasti nih, dibawa itu ya? Tempat berobat saya orangnya emosionalan. Terus terang, lebih baik saya membunuh daripada saya dibunuh. Hah? Ngeri Kalau saya banget pribadi, ya bos. prinsip saya nggak melawan tapi jangan dicoba. Kalau diajak ayo ya ayo, begitu. Jadi gini, dulu ketika saya datang ke Bang Haji itu emosionalan, saya gampang tersinggung orangnya. Gampang tersinggung, main tabok aja kalau saya. Nah, saya ngeliat beliau, kok ketika beliau dihina, dicaci maki, bahkan di depannya sendiri, beliau tetap sabar. Walaupun beliau berani. Cuman kata dia bilang gini, percuma kalau saya mukul dia, untungnya apa? Yang sekarang ini, yang kita cari ilmu ini bermanfaat buat semua orang. Satu tuh. Nah, terus gunanya apa nih tasbih nih? Ya ketika kita emosi kita nyebut Allah, Allah. Jadi biar meredam emosi juga ya. Gitu. Kemarin putus, punya saya kan kemarin putus. Nah ini dibikin lagi sama asistennya. Kalau ke rumah Bang Haji udah lama nggak ke rumah Bang Haji gitu. Gara-gara ya tentang perdukunan ini. Udah mau dihilangin tentang masalah perdukunan. Emang saya bukan dukun. Oh, bukan dukun. Tapi kan ngomong dukun waktu Kata itu. siapa? Dengar-dengar. Ya dengar-dengar. Memang saya gimana ya? Saya tuh gimana ya? Ketika saya disebut dukun, saya bukan dukun gitu. Cuman saya belajar ya untuk diri saya pribadi. Setelah itu kalau untuk diri saya pribadi gimana ya? Rasanya punya ilmu cuman tidak diamal itu gimana gitu rasanya. Oh gitu. Begitu. Nah, lalu saya mempelajari yang namanya ilmu buat berguna untuk semua orang. Amin. Apa itu? Ilmu ngobatin orang. Bisa ngobatin orang, Abang? Bisa. Bang, aku mau nanya nih. Ada pertanyaan lagi. Nggak apa-apa kan ya, Bang ya? Bang ini kan dulu sempet pakai baju kokoh. Pakai peci. Sekarang kenapa berubah sih? Kata siapa? Berubah misalnya atributnya. Enggak, kalau sehari-hari saya begini. Makanya disebut Habib Metal. Wah, heavy metal. Nah, terus kalau apanya? Kalau ada jamaah atau ke majelis baru pakai jubah. Oh gitu. Iyalah. Itu tapi bajunya tetap ada dong. Ya ada semuanya. Aku pikir Rapi dikemanain. Gitu ya. Rapi semuanya. Tapi kangen gak sih Bang pakai outfit yang seperti itu yang dari awal masyarakat kenal Bang Jindan ini pakai gamis atau pakai peci begitu-begitu? Biasa aja sih orang saya setiap balik misalnya adik-adik nih dan sholat jamaah yuk langsung bareng-bareng ganti baju. Oh gitu. Udah kewajiban ya sholat lima waktu ya. 5 waktu gitu. Jadi emang kalau outfit sport seperti ini memang setiap hari juga kayak gini gitu ya? Biasanya pakai celana bolong-bolong, saya pakai celana bolong-bolong biasanya juga. Kalau sekarang masih mending, dulu dianting ya dulu. Oh sekarang dilepas ya? Dulu saya dianting. Bang, aku pengen tanya nih tentang masalah pendekatan nih sama Dennis nih. Aku mau tanya ya. Sebenarnya tuh abang ada hati nggak sih? Ada benih-benih cinta gitu? Benih-benih cinta? Ada benih-benih cinta menganggap dia sebagai kakak. Oh gitu. Kasih sayang dan rasa cinta itu beda. Bedanya apa? Beda. Cinta itu perkataan dari hati. Seperti mengatakan ya li'anni hubbillaki fauka mustaqawalik kalam karartu an askut. Sebab cintaku kepadamu melampaui kata-kata, maka aku putuskan untuk diam. Jadi kita itu cinta ke seseorang itu nggak perlu bibir yang berkata, cuman hati yang merasakan, itu disebut cinta. Jadi kalau kita mengatakan cinta ke orang, oh mulut doang, cinta lu mulut doang, hati lu cinta nggak? Belum tentu. Jadi harus berdasarkan hati ya? Cinta pertama sama siapa bang? Cinta pertama ada deh, aduh ente. Ya apa-apa lah bang. Kepo ente ya? Kan boleh mau tahu dong cinta pertama. Kan setajam mulut saya. Cinta pertama itu ya dimana saya dulu pernah menikah. Itu cinta pertama saya. Cinta pertama pernah menikah. Iyalah. Sekarang emang udah cerai? Udah dah itu masih dibahas dah itu mah. Kenapa? Udah masih dibahas itu mah. Itu mah ngilang banget dari media itu mah. Bang mau nanya nih, emang abang masih keturunan Habib? Aduh. Gak apa-apa dong bang. Kalau gini. Kalau saya mengaku-ngaku habaib mungkin saya udah mati bang. Oh Allah Akbar, enggak lah bang. Udah mati. Karena apa? Ketika saya viral, orang pada tahu saya habaib, kok habaib jadi dukun. Oh gitu. Dicari sama orang, ente Habib bukan, jangan-jangan Habib palsu. Pas ketemu kan, sama anak-anak Alawin, Laskar Alawin, aja ketemu. Biasa salam tangan begini. Dari mana? Asal dari Palembang.
tinggal di mana? 12 Ulu katanya. 12 Ulu adalah kota Yaman kedua di Indonesia. Itu kumpulan jamaah-jamaah dan kumpulan orang Arab sih semua. Nah, saya dari kabilah Al-Habsyi. Al-Habsyi dari mana? Dari Palembang, 12 Ulu. Tuh. Orang langsung nanyain bin siapa, tembus semuanya. Sampai ke Tanjung Priuk, boleh dicek di IG saya. Boleh cek di IG saya. Aku berteman ya, boleh dong? Boleh dong. Tapi di follow dong, jangan di follow apa Di sih? fallback. Di fallback, sorry. Habis ngeliatnya ganteng jadi bingung di fallback atau di follow gitu ya. Gak apa-apa ya Bang ya. Jadi kalau saya gini ya, kalau saya bukan habaib mungkin ya, bukan habaib mungkin saya udah digebukin orang mungkin. Kebanyakan orang gini, oh untung ente habaib, kalau ente nggak ngaku habaib, habis ente. Dia bilang gitu orang. Nah, jadi gini, saya sakit hati terus terang saya sakit hati. Ketika Bang Firdaus mengatakan Jindan itu tukang sos sepatu kali, yang keduanya habaib baru terdaftar. Hey, yang kalian lihat tuh di media sosial. Yang kalian lihat tuh di media sosial ya. Ingat ya, Abah Aneh, Muhammad Fuad Al-Habsyi udah terdaftar dari dulu. Dan Anda mengatakan diri Anda keturunan habaib, mana buktinya? Terus terang ya, ketika saya dikatain itu saya udah diam. Mau isomasi 10 tahun, 20 tahun saya tantang. Jadi saya katakan lebih baik saya membunuh orang daripada saya. Serang aja itu. Cuman ya gimana lagi ya. Saya udah dikatain sama orang. Ditambah lagi dengan omong Bang Firdaus. Mengatakan habaib baru terdaftar. Ingat, habaib itu gak ada yang baru terdaftar. Habaib itu udah terlahir titisan dari Rasulullah SAW. Gak ada yang namanya habaib baru terdaftar. Tidak ada. Habaib udah terlahir habaib itu dari rahim uminya. Abahnya menurunkan. Kalau laki-laki habaib. Kalau laki-laki habaib, kalau perempuan Syarifah Fatimah. Jangan kalian bilang baru terdaftar. Jangan kalian bilang seperti itu. Sudah jelas nasab dan silsilahnya. Nama ana Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi bin Fuad Al-Habsyi bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Alwi bin Hasan Al-Habsyi. Cuma saya terus terang Bang, saya sedih Bang. Dikatakan habaib baru terdaftar dan dikata-katain. Saya udah sabar. Namun ketika beliau mengatakan seperti itu, oke. Ingat ya, bangkai tidak selamanya. Ya, bangkai lama-kelamaan pasti terhendus. Ingat tuh. Ingat omongan. Disimpan bangkai. Bangkai disimpan lama-lama terhendus. Baunya. Akan kecium juga ya. Kan kecium baunya. Saya terus terang loh. Orang yang pengen menanyakan saya, Bang Firdaus itu siapa sih? Bang Firdaus itu siapa sih ini? Ingat dari Alawiyin menanyakan ya. Apakah saya umbar-umbar begini? Kagak. Malah saya simpen, saya bagus-bagusin. Boleh tanya sama siapa? Boleh tanya dah. Karena ingat ya, manusia sekecil apa manusia, semudah pun apa manusia itu, ingat ilmu dan keberanian tidak ada yang tahu. Nah Bang, untuk nasabnya sendiri dari mana sih Bang dan urutan keberapa kalau boleh tahu? Nasabnya itu? Iya. Kalau saya kemarin, kalau yang saya hitung ya mungkin, mohon maaf kalau salah, ini jangan dipotong-potong nih ya. Mohon maaf kalau salah, dari Rasulullah 32. Ke 32. Dari Rasulullah. Mohon maaf nih kalau saya salah. Soalnya kemarin saya ngeliat contoh buku yang punya kakak saya lihat turunnya tep 32. Garis keturunan yang ke 32 ya. Dari Rasulullah. Jadi untuk mengenai nasab saya itu, saya sih tadinya sih nggak mau pusing, ngapain saya ngurusin begitu, orang mau percaya mau tidak ya setelah, gitu kan. Cuman ya mungkin peraturan seperti ini baik kan saya urus, begitu kan. Itu juga pihak Robito ya kan, alhamdulillah ada keluarga saya semua di sana. Jadi Bang, ketika saya kasus ini Bang, keluarga bertelepon semua. Dan aku di Robito sekarang, dan aku di ini sekarang. Tenang aja, aku beresin semuanya. Oh gitu. Tapi orang lain menanyakan semuanya, Bang Firdaus, apakah betul habaib? Karena dia mengaku dia habaib, keturunan dari apa tuh, Alasani atau dari mana tuh, lupa lagi anak. Ingat tuh,
ucapan tuh terjaga itu. Tadi saya nggak mau nih ngomongin saya Habaib, nggak mau tadinya. Saya mau fair-fair aja tentang kita nge-rap, tentang lagu atau apa ya. Saya tadi tidak mau. Cuman ketika saya melihat setiap hari nih video, buka YouTube, bu ini lagi tentang Habib Jinan lagi, Habib Jinan lagi. Tuh, saya ingatkan sekali lagi. Saya walaupun saya Habaib, apakah saya sombong ngomong ke orang lain? Woi gue ini Habaib, lu mau apa lu? Kagak. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Cuman Anda, apakah betul Anda keturunannya? Karena apa semua orang menanyakan kepada saya. Apakah betul Firdaus itu Habaib? Apakah betul? Bahkan kamu pertama kali bertemu dengan saya, kamu menyebutkan Al-Asani atau apa tuh? Tapi saksi semua ada lengkap saksi saya. Lengkap. Semua yang lagi ngumpul tuh semua ada semua. Alhamdulillah pro ke saya semua. Alhamdulillah. Terus terang bang, saya bang ketika melihat video saya dekat tukang sol sepatu, terus apanya Habaib baru terdaftar, buset dalam hati. Ini orang tua gue kata gue. Kalau orang tua saya masih hidup bang, ngedengerin ini mungkin udah digaplok bang. Serang. Karena apa? Tidak ada adab sopan santun ngomong gitu. Tapi maaf, emang dulunya sol sepatu benar? Belum pernah sepatu. Oh bukan. Ya Enggak, kata. Enggak, makanya kan aku ingin menjelaskan aja gitu. Benar apa tidak gitu loh. Bang, gini bang ya. Saya ini terlahir dulu itu dari keluarga yang berada. Amin ya Saya Allah. buka nih bang sekarang ya. Sorry ya, jangan marah ya saya bang buka ya. nih bang. Dibandingin dengan orang-orang. Namun ketika seiring waktu bang, yang namanya usaha tuh ada goncang-gancing kan. Dulu almarhum bapak saya tuh jagal sapi dulu. Jagal sapi, punya ternakan sapi, perasus sapi, dan daging sapi. Dulu saya itu apanya, hidup di keluarga yang enak lah. Cuman seiring waktu namanya usaha ya kan ada yang jatuh. Turun. Ketika jatuh, tek, merantau, sampailah bapak saya tamat SMP benar. Tamat SMP, tapi beliau bisa memegang suatu perusahaan. Beliau itu jabatannya itu koordinator wilayah se-Jawa Barat. Bisa hebat. Tepuk tangan dong. Bang, aku mau nanya nih bang ya. Nanya lu nggak marah kan ya bang? Ntar aku takutnya di Bang, lu bangga nggak sih bang? Sekarang lu jadi orang terkenal. Ada di mana-mana ya, Bos? Iya, kemana-mana. Di TV, podcast, diundang semuanya. terus. Ada rasa kebanggaan nggak sih bang? Saya belum merasa bangga. Kenapa? Suasana ini hadirnya ketika mama saya sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama saya wafat baru. Kenapa ini suasana ini munculnya ketika orang yang saya cintai sudah tiada. Gitu. Oke, dulu mama saya almarhum memang ketika pengen wafat, ketika apa, memang saya udah kerja. Gitu kan. Cuman kok suasana ini dulu mama dulu ya. Dan mama pengen beli apanya? Dia memang barang dia sedang ngumpulin barang branded ya. Dan mama pengen beli jam tangan dan katanya. Jam tangan apa? Ada yang murah aja dah katanya. Yang sekarangnya apa sih dan kalau nggak salah tuh? Kalau yang kayak dulu mewah loh. atau apa itu kan mahal. Udah tuh. Alhamdulillah ketika saya gajian saya dapat bonus baru saya beliin. Itu lagi ulang tahun mama. Saya beliin saya kasih besoknya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi untungnya udah terpenuhi ya bang ya, sudah dibelikan. Belum. Oh, itu belum belum. lagi. Mama pengen minta ke masih ada lagi makam keinginan. almarhum orang tua saya Abah. Abah. Bapak saya. Abah, iya abah. Di Tasik kan pengen minta ke sana ya kan? Sama, aku juga Tasik loh. Oh Tasik paling mana? Singaparna. Oh Singaparna. Ya lanjut Ya. lanjut aja. Jadi ketika namanya mama tuh pengen ke makam Abah di Tasik bilang gini sama saya. Dan mama kalau bisa meninggal pengen disatuin makamnya. Karena mama tidak pengen bercinta itu di dunia saja, mama pengen bercinta juga di akhirat. Jadi ketika udah ngobrol begitu, jam 6 pagi masih kayak keluyuran, ke BSD kemana-mana tuh, jam setengah 11-nya wafat. Nah itu semua saya penuhi cuma satu ini penuhin. Tidak bisa disatuin itu makam itu. Disatuin? Nggak bisa. Kenapa Nggak tuh? bisa? Kenapa? Nggak bisa. Cuma nggak tahu tuh. Cuma bisa ditaruh di sebelah-sebelahan begini. Itu pun ada rangka orang. Saya pindahin atu-atu. Pindahin atu-atu. Baru ada makam di situ. Begitu. Gue mau nanya, lu bangga dong punya mama dong? Bangga karena Lu sayang dong? sayang dong. Karena bagi aku tuh mama itu ada superhero
yang tidak mengenal lelah atau capek atau apalah. Pokoknya beliau itu adalah superhero. Berarti dalam keadaan susah, senang kamu selalu curhat dengan mama? Kalau aku sih kalau yang jelek nggak pernah aku bawa ke Enggak, rumah. maksudnya yang bagus dong pasti dong, say. Kalau misalnya gini ya, contoh aku kan kalau di kantor kan mama pasti tahu kerjaan aku ngapain-ngapain. Karena ya adalah itu rahasia. Jadi misalnya Jinan nggak pernah masuk kerja. Orang lain tahu tuh. Orang lain tahu dan pasti nyampein ke mama. Ketika pulang ditanya, dan lu nggak masuk? Enggak mah Tinan. Itu cuman buat biar mama balik ngomel karena saya jarang balik bang. Biar ada rame dikit. Yang gitu. Pokoknya yang jelek saya tutupin. Ketika yang bagus baru saya curhatin. Mama udah umroh? Belum. Nah itu yang pengen saya ingin tuh. Belum terlaksana? Belum. Serius? Belum, serius. Penjelasan. Coba aku pingin hari ini ucapan kata spesial untuk mama yang sudah tiada. Gak apa-apa dari isi hati. Untuk mama ya, untuk mama. Aku nangis loh. Jindan apa ya? Jinan cuman minta doain Jinan supaya Jinan bisa menjaga kelima adik-adik Jinan dan semoga terlaksana apa yang mau perintahkan. Satu, adik Jinan pengen sekolah kedokteran. Yang kedua, jangan sampai adik-adik Jinan itu tamat SMA kayak orang-orang tua Jinan, harus lebih. Jinan cuma minta doain mah. Semoga Jinan nih menjalankan perintah yang di dunia ini semoga dipermudahkan. Begitu. Dan Jinan cuma bisa ngedoain mah. Semoga mama bahagia bersama Abah di akhirat sana. Dan bertemu Rasulullah SAW. Memang dari dulu memang Jinan orang yang selalu membuat onar, merepoti. Memang Jinan. Cuma Jinan belajar dari itu semua. Semoga Jinan besar ini, Jinan kerja ini, semoga Jinan bisa menafkahi dan bisa membangun makam mama seperti rumah. Itu aja mungkin. Aku terharu Jidan. Berarti mama dikuburinnya di Tasik. Kita doain mama diberikan Amin. ampunin segala dosa-dosanya. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah biha bisnil khatimah. Kita lanjut ya Jidan ya. Ingat gue nangis gini bukannya gue cengeng ya, cuman Nggak, tapi ketika gua bangga. orang kita cintai tersakiti atau tiada, itu lebih sakitnya. Tangan kita diiris-iris lalu dikasih jeruk nipis, lebih sakitnya itu. Ente semua mungkin lebih enak mungkin. Yang apanya? Yang punya orang tua tiada cuman sebelah. Kalau Bang Jinan dua-duanya Yang sudah tidak. yang nggak punya orang tua, adik-adiknya udah pada gede semua. Kalau saya ini dua-duanya udah pada nggak ada, adik saya masih kecil. Yang paling kecil umur berapa tahun Dan? Baru masuk SD. Baru masuk SD, Iya. masih Berarti kecil. umur Jidan berapa sih sebenarnya? Jinan tuh gini ya. Jinan tuh yang sebenarnya nih dua-dua lah. Masih muda loh Jidan. 22 tahun. Kamu hebat loh. Cuma berpikir saya seperti umur 30. Sudah matang. Umur 22 itu kebanyakan ya. Ketika terjadi sesuatu atau ada musibah yang menimpa, depresi langsung. Depresi. Kalau saya pribadi saya menimpah masalah itu apapun masalah keluarga atau keuangan. Contoh kalau keuangan. Ingat, Allah itu mengasih kita cobaan pasti dengan sebuah solusi. Begitupun manusia menciptakan gembok pasti dengan sebuah kunci. Allah itu maha adil. Di dunia ini semua maha adil. Cuman Allah itu tidak memberatkan umatnya, tapi umatnya sendiri yang memberatkan Allah. Saya dari situ belajar. Memang dulu saya, gua ngapain ngurusin beginian doang. Emak udah udah cuman satu lagi. Dulu ini. Dulu ya. Cuman ketika saya terharu melihat orang tua saya kerja di satu perusahaan sama saya kerja. Nah, mama lu pintar bahasa Inggris jadi apa tuh apalagi itu. Nah, terus
Saya pikir lagi, orang tua udah nggak ada nih bapak, ya kan? Udahlah, bagaimanapun caranya, gue harus kerja. Dulu sebelum tamat SMA pun saya udah kerja dulu. Sudah kerja. Saya kan suka Kerjaannya motor apa nih. tuh? Saya suka motor kan dulu kan. Ya, saya jadi mekanik motor. Oh dulu mekanik motor. Ya, saya suka motor sampai sekarang. Sampai sekarang masih motor kan? Betul motor. Nah sekarang tinggal sama siapa Bang Jindan pasca orang tua meninggal? Saya tinggal sama adik-adik saya. Sama adik-adik. Tapi anak pertama atau memang ada kakak? Saya ada kakak, cuman beda ibu. Oh gitu. Jadi sama adik-adik ya sekarang ya? Ya. Nah ini kan sekarang nih Bang Jindan ini udah viral ya bos ya, udah ada di mana-mana, di TV, di medsos segala macam. Nah apakah ini yang Bang Jindan inginkan gitu? Jadi yang seperti sekarang ini? Sebenarnya itu saya tidak ingin ya sebenarnya jadi apanya? Jadi artis atau jadi apa? Sebenarnya bukan keinginan itu ya? Bukan. Cuman ya satu keinginan saya itu cuman saya pengen punya usaha sendiri itu aja. Itu berarti. Karena saya tidak mau kerja. Nah, tapi kan kamu sekarang ini kan memang udah jadi artis. Iya mungkin sudah jalan dikenal seperti banyak ini. orang. Kan gini ya, gini. Kita itu bekerja itu ya. Contoh cita-cita kita pengen jadi polisi. Tapi Allah menghendak kita jadi karyawan biasa. Gimana? Itu semua aja ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, bernapas, berbicara karena ada hendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama Haji Ridwan itu berguru atau bekerja sih Bang? Soalnya kan dulu tuh sama Haji Ridwan gitu ya? Ya, dari Palembang ya. Saya sedikit pun sama Bang Haji. Contoh nih ya, kalau saya dibilang bekerja, saya tidak pernah bilang bekerja. Malahan saya merintah, terus terang ya, ini saya buka. Malahan saya bisa merintah asisten pribadi itu, saya perintah. Contoh nih ya, weh lu beliin gue ini makanan cepetan lu. Bang Haji, cepetan Habib yang nyuruh, sekarang berangkat. Belum pernah saya, malahan saya di sana di gimana ya, kayak jadi raja aja. Pagi-pagi udah ada yang ngasih makan pagi-pagi. Malam udah ada yang beli rokok, udah garupa, udah numpuk makanan tuh. Jadi gini ya, kalau saya bekerja di Bang Haji saya belum pernah sih merasa seperti itu. Dia aja merintah aja belum pernah. Gak pernah ya? Belum pernah merintah. Cuman kalau sama Bang Haji ya berguru aja. Berguru ya? Oh, berguru. Tapi sekarang ini silaturahmi tetap jalan dong. Saya terus terang, silaturahmi ini putus ya. Lah ketika putusnya kenapa? saya mendengar dari Bang Haji sendiri, begini bilang, kata Bang Firdaus gini Beb katanya, nanti Habib Jindan main lagi ke rumah Bang Haji gini. Jawab Bang Haji, jangankan Habib Jindan, binatang aja, anjing aja yang kehausan saya kasih minum, apalagi manusia, Jindan ini habaib, harus kita hargai. Firdaus terdiam, cuman di sisi lain saya berkata, kalau saya mendapat Bang Haji pasti banyak dimusuhin orang. Cuman terus terang ya, tetes darah saya jatuh ke bumi ini haram bagi saya. Haram apa? Haram bagi saya kalau darah saya jatuh sama kalian semua. Ingat itu. Mau sama siapa kek, mau sama siapa bodoh amat saya. Gitu ya. Cuman ingat, umur saya masih muda. Cuma nyali bisa dites. Sedikit Bang saya melihat Bang, Bib, Ana bingung Bib. Dia terjun di dunia entertainment, Ana banyak dimusuhin orang. Kata Bang Haji. Itu Bang Haji bilang Ya, begitu? saya disangka main dua kaki Bib. Ingat, yang main dua kaki itu siapa ya? Firdaus atau Ana? Karena video yang saya lihat itu, kamu menjelek-jelekan Bang Haji Ridwan. Video call kamu loh. Ingat itu. Dan kenapa kamu buat laporan, bukannya kamu minta maaf kepada Ana, kepada Bang Haji. Sedikit-dikit isomasi. Bukan laki-laki. Pipi banci. Kalau ada boleh temuin sama saya. Berarti sebenarnya hubungannya itu baik, nggak ada apa-apa, cuman karena untuk Nggak pernah ke rumahnya lagi saya. sudah tidak pernah ke rumahnya. Karena apa? Susrang ya. Yang namanya perdukunan itu, ya, nih ini ingat ya omongan Firdaus nih. Orang yang tidak percaya dukun diragukan syahadatnya. Dan ingat Firdaus, itu ucapan siapa itu? Itu ucapan itu pesulap merah. Kalau nggak salah pesulap merah atau gurunya. Kok sekarang mau pakai? Kalau dulu kan orang yang melihat jin diragukan syahadatnya dan keluar dari agama Islam. Kenapa sekarang diganti? Orang yang tidak percaya dukun diragukan syahadatnya. Ingat, wallahi, body check up saya itu boleh dibuka bisa ya. Orang yang ngontek saya itu ribuan,
Beb, di mana lokasi rumah Firdaus? Apakah saya kasih tahu? Tidak, karena itu bukan urusan saya. Tapi tolong, punya kalam atau mulut, hati-hati berbicara. Ingat, hati-hati berbicara. Kamu mengatakan saya main 2 kaki, saya membuktikan. 1, tentang video kamu mengata-ngatakan orang yang ada di organisasi kamu sendiri. Dan yang kedua, ingat, yang bakal hancur, kamu duluan atau saya duluan yang bakal hancur. Kamu duluan atau saya duluan yang bakal hancur. Itu. Nah ini kan kalau Bang Firdaus sendiri bilang katanya Bang Jinan ini sudah merapat ke Kak Denis itu kan. Nah ini bikin Bang Jindan sendiri marah atau enggak sih? Dibilang seperti itu? Merapat kata ke Denis. Mungkin buat semua orang marah mungkin. Saya sedikit pun tidak takut. Mau orang marah, mau orang apa. Kalau pengen marah, marahnya ke saya. Jangan ke Denis. Kalau orang pengen marah, marahnya ke saya. Dan ingat, saya ini dari awal, detik awal nih ya, saksi ada semua. Bahkan ada rekannya dia sendiri, saksi. Ingat ya, saya cuma nantang, main adanya anti tembak. Ya. Saya pasrah barang saya, mau itu jebol, mau itu apa. Apakah itu bisa dimasukkan, saya kata dukun. Gitu aja. Dan ingat, kata kamu, saya mencari orang yang berjuang dengan ikhlas. Saya dengar dari sini ya. Dari sini podcast ini. Ingat Bang Firdaus, yang menawarkan fulus uang siapa? Maka dari sekarang WA nggak saya hapus-hapusin. Kamu mengeluarkan WA saya, yang poin-poinnya aja. Yang saya, omongan saya ada ngobrol minta duit gini nih. Terus terang, kamu Bib, kesini Bib, datang Bib, Bib, kesini datang Bib. Sini Bib, datang Bib. Ini ada uangnya Bib, gini. Belum yang ditelepon. Ingat, belum yang ditelepon. Nanti disomasi lagi. Nah alasannya sendiri Bang Jindan kenapa sih bisa merapat ke Kak Denis? Awalnya kan sama Bang Seluruh Firdaus. podcast nanyain gitu. Kenapa? Ya mungkin jodohnya di situ mungkin. Jodohnya di situ. Dan di Denis pun terus terang ya. Saya di Denis nih. Itu penghasilan saya tuh di Denis tuh makin bertambah. Malahan 5 kali lipat atau 10 kali lipat mungkin ya dari gaji saya. Kenapa? Beliau mendidiknya. Cara mendidiknya lebih dewasa. Ya, dan lu itu punya banyak adik, lu harus banyak biaya gini. Betul tuh semua omongannya. Nah, contoh, baru baik podcast dari mana-mana tuh ya. Uang itu pasti saya taruh di asistennya Denis kan. Ketika saya butuh, Kong transfer Kong, ke adik gua transfer. Dan kemarin adik saya waktu itu matanya kecolok tuh. Matanya kecolok kemarin pas kita lagi di Bali. Kong tolong ditransfer sama dia. Jadi uang itu semua uang yang dapat dari sini nih. Misalnya dari podcast dari mana. Uang itu nggak pernah saya ambil, cuman ketika diminta langsung ditransfer sama dia. Dan gaji saya buat saya pribadi, uang ini buat adik saya. Oh pas podcast itu untuk adik. Iya. Oh gitu. Gaji beda lagi. Hebat loh. Beri tepuk tangan biasa dong. ya. Untuk penghasilan saat ini berapa sih Bang Jindan? Karena kan sekarang nih udah banyak banget diundang di podcast ya bos, di mana aja diundang. Penghasilannya. Sehari. Enggak, bukan sehari lah, sebulan. Sebulan, Bang. Kadang-kadang Bulan ini aja ya, bulan ini udah hampir mau 50. Bis. Wow, luar biasa. Tuh kalau udah gajian itu dibagi-bagi. Gini. Jadi saya setiap misalnya dapat 10 juta. Nah, 10 juta itu 350.000, misalnya saya 10 juta satu podcast. Misalkan nih, 10 juta satu podcast. Nah, 350.000 tuh buat jana jompo, 350.000 lagi buat anak-anak yatim. Oh, berarti untuk beramal ya. Iyalah. Kita itu punya rezeki, punya duit, itu ada hak seseorang. Hak iya, seseorang betul. itu siapa? Itu berapa persen biasanya? Saya nggak pernah hitung. 25% sih biasa. Nggak hitungin. Ada fulus, ada ini. Aru nih. Kasih. Berarti lebih menguntungkan kegiatan yang saat ini ya Bang ya? Iyalah. Nah, sudah kebeli apa aja nih kira-kira Bang Jindan dari penghasilan sekarang? Saya bilang, saya emang seneng yang namanya motor ya. Alhamdulillah saya udah kebeli satu motor ninja, cuma lagi dibangun. Motor ninja. Motor ninja body bang. Lagi dibangun. Jadi Lagi dibangun.
Gimana sih? Beli motor Ninja. Iya. Lagi dibangun, lagi di restorasi ulang. Oh, renovasi ulang. Dimodif. Kan kaget kalau namanya bangunan kan rumah, Bang. Tepuk tangan dong. Selain itu nggak pengen-pengen yang lain lagi, Bang? Yang Seperti kayak lain. mobil atau Enggak, apa? Gini. Mobil nanti dulu dah, soalnya fulusnya belum nyampe ke sono mungkin ya. Gampang kok, tinggal kredit. Aduh, kalau saya nggak mau ke kredit, saya mau cash. Maunya beli cash Karena ya. mau kredit pusing. Pusing. Udah. Ada pertanyaan tuh khusus dari Aspiku yang paling cantik. Oke. Bawa balik bisa, bawa balik ya? Bawa balik Aspi, bawa balik bisa nggak? Jangan. Mau Gue dibawa- pengen podcast juga nih, bawa balik. mau dijadiin apa? Biasa begini. Ya. Kenapa gua nggak dipilih, Bang? Bentar aja. Ntar aja. Silakan pertanyaannya. Nah, tapi kan maksudnya kalau saat ini kan Bang Jindan sendiri kan dibilang nih kayaknya kacang lupa kulit. Karena kan siapa nih yang awalnya yang membawa ke publik itu kan Bang Firdaus gitu. Terima nggak sih kalau dibilang seperti itu? Kacang lupa kulitnya. Bodoh amat orang jadi gini. Oke Bang Firdaus, bawa saya waktu saya menantang anti tembak tuh. Anti tembak. Viral kan jadi kan? Viral. Ya, kalau saya dibilang saya bergerak seperti ini, saya dapetin duit begini-begini, karena Bang Firdaus salah. Salah. Bang Firdaus hanya pelantara. Tapi yang meridhokan Anda jalan seperti ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mau ngomong apa ente? Udah begitu. Salah nggak? Enggak salah sih. Kelepasan. Maaf, Abang. Enggak Bang Haji, Anda yang pernah lupain setiap hari beliau nge-WA Ana, Beb. Jangan lupa Beb, ente baca sholawat ini. Setiap hari tuh baca tuh. Iya, jawabannya cuma iya doang tuh. Beb jangan lupa nih baca ini Beb, baca ini Beb, jangan lupa. Oh, dikasih tahu juga ya? Yo, semuanya. Doa-doa dari Habib. Semua. Kan kalau sama Haji Ridwan kan itu kan berguru, Jidan dapat ilmu, dan bukankah itu besar dan barokah? Jadi gini, ilmu yang barokah itu yaitu berguna buat semua orang. Itu ilmu yang barokah tuh. Bukan ilmu kebal, bukan. Oh, bukan. Bukan ilmu kebal, bukan ilmu santet, bukan ilmu pelet. Ingat, ilmu barokah itu. Ilmu yang barokah itu ilmu yang bisa ngobatin orang, yang bisa menolong orang, yang bermanfaat buat semua orang. Yuk kita beri tepuk tangan dulu dong biar enggak ini. Nah, kita lanjut nih Abang. Masalah kotak. Bisa ya udah. Masalah kotak, Bang. Kotak apa dong? Bacain. Kita lihat nih kotak apa yang dikasih. Nih Bang Jindan, kita punya sesuatu nih buat Abang. Jin bukan? Makasih. Nanti Coba. dibuka. Dibacain dulu biar kayak begini gimana lu buka nih. Hong Jabar Enggak, Hong. gua kesurupan dong ceritanya dong. Ya ente kata ayu gitu. Sulingnya bambu. Ya. Silakan buka. Coba Bang, dibuka dulu isi kotaknya apa. Ya sebelumnya saya mengucapkan kepada tim Rasis ya ini ya. Iya, Rasis. Rasis yuk. Kepada tim Rasis ya kan. Saya berterima kasih banyak ya kan dengan sambutan kalian di sini dengan ramah. Alhamdulillah saya mendapatkan hadiah juga ya kan. Silakan. Nah, gitu. Lu Gini dong Bang Hong. Jangan terviral. Jabar Hong. Hong Jabar Hong. Bukan aneh tukang bohong, bukan aneh tukang bohong. Ya. Kita buka. Hong Jabar Hong. Betulnya gimana nih? Pita, ini. pita. Hong Jabar Hong. Wah, Wah. gawat. Gawat. Ini nih satu apa nih? Bang, gua serem banget Bang, itu gua takut ya Bang. Apa nih yang Abang ingat dari benda ini? Ya, cerita Ini abangnya benda apa nih? Ini kepala orang udah berapa biji nih kepala orang. Serius lu Bang? Iya. Oke, punya cerita dong. Apa sih dengan benda ini Bang? Dulu saya dikasih oleh guru saya yaitu Sandi Nur Huda di Tasikmalaya. Beliau adalah salah satu master menpo dan beliau pun salah satu master double stick. Yang namanya menpo itu silat buhun khas Sunda. Khas Sunda ya. Berarti double stick ini beda-beda ya? Beda-beda. Yang ini Ukurannya ini kan besar. Ada yang kecil nggak Bang? Ih, Bang, serem lu Bang. Gue ngilu Bang. Yang punya saya biasanya 7. 7 lebih besar. 9, 10, Lebih panjang 11. atau lebih yang pendek? Yang ini 11 nih. Ini lebih panjang. Panjang buat Oh gitu. Tapi bisa di Kangen gak sih Bang main itu sama gurunya dulu?
Bang Haji aja dari aneh informasinya. Oh, Dan gitu. ginian, kita sama-sama belajar. Oh gitu. Oh, sama-sama belajar. Saya pengen belajar main golok, Bang Haji pengen belajar main ini. Kenapa keahlian kamu nggak dibuktikan gitu loh? Gimana? Di sini boleh. Kita lihat ya main double stick. Tempatnya. Bisa di Coba. Sekali lagi dah. Coba sekali lagi. Bang, tunggu bang, gua mundur Lebih boleh baik nggak kita nih? Gua mundur off-frame ya, dulu gua kali ya. mundur ya. Itu aku takut. Ini kan lu main ini pertama. Kalau ada musuh lu nih, jahat sama lu. Cara gerakannya gimana bang? Oh, cara ngejelakinnya. Ya. Dia pakai golok, gue selalu aja sah. Maju, oke, maju. Nah, ngambilnya gue kuda, nah sebelah sini. Tuh, Oh gitu. sebelah sini. Iya, Putar langsung. bang. Tuh. Oh gitu. Oh gitu lu hebat Ini juga. alian perhatian. Perhatian. Tarik, tep. Oh gitu. Gerakin, nice shoot. Tuh. Nah lo. Nah lo. Tuh. Nah, itu musuh yang jahat sama lu. Nah. Kalau musuh yang pingin nyopet lo. Coba ini. Coba ngambil. Tapi lu parah Ya lo. udah, gue jalan pelan dah. Enggak, lu direntang lu Enggak, gua. ntar. udah jalan loh. Jalan, mau ngambil nih. Tuh. Aku jatuh. Nah, ada. Tepuk tangan dong. Silakan dikit bang. Ya, tepuk tangan dong. Aduh, bang. keren ya bos. Aduh sampai sakit ya bang. Bisa lucu loh bang. Kurang ini. Lucu ya ternyata. Oh kurang cepet, kurang cepet. Kurang cepat. Bos, aku mau nanya nih bos Ya, nih. boleh, silakan. Nah, Bang Jinan untuk mendalaminya sendiri ilmu-ilmu serta keahlian yang Bang Jinan miliki itu gimana sih bang? Gini, saya sih awalnya sih saya bermain pencak tadi itu. Pencak silat, cuman yang saya ambilin silat-silat buhun kayak Menpo. Oh gitu. Pepehan. Kayak Menpo. Dulu saya belajar silat di Padepokan Warga Galuh Pajajaran dulu. Nah, nggak lama-lama itunya, dulu saya pernah di boxer, di Muay Thai, sama taekwondo. Nah, yang paling lama ini di Menpo sampai sekarang. Kabarnya Jidan mengaku kebal itu konten pribadi. Konten pribadi yang mana ya? Hah? Konten pribadi yang mana? Yang itu kan bukannya konten yang selalu di konten-konten abang selalu kalau ditusuk kebal, kalau ditembak kebal juga. Itu benar apa enggak sih bang sebenarnya? Itu semua saya akui itu semua salah. Kenapa? Oke, kalau ditembak saya pasrah mau tembak di sebelah mana. Oh gitu. Cuman ingat dari kejadian viral itu saya pelajari semua. Ilmu kebal dan ilmu apapun itu tidak untuk dipertontonkan atau disombongkan di publik. Oh gitu. Saya kena teguran dari ya ada beberapa guru saya gitu kan. Nah, beberapa guru saya jangan ditonton di publik beb katanya. Ini udah tahu ente. Ya begitu aja. Cuman ingat beb, hidup kita ini seperti air, tenang-tenang tapi menghanyutkan. Cie. Ih, romantis juga ya, Nek. Betul bos. Bukan rokok makan gratis ya, Nek. Iya enggak. makanya saya yang saya lihat sekarang video yang terbaru Usi. Yang dia begini. Yang silat begini. Siapa? Usi. Gus Irfan. Besi-besi. Iya. Viral tuh dia, Bang. Jadi bintang tamu terus di sini, Enggak Bang. apa-apa udah. Enggak apa-apa mau viral mau apa kek. Ntar juga Abang juga viral, Bang, nanti, Bang. Itu urusan dunia. Itu Dunia. urusan dunia itu. Dan kalau ngomong-ngomong nih tentang tanggapan keluarga Abang gimana sih, Bang? Dulu, salah kakek saya sampai kena jantung. Hah? Ketika saya viral nih. Dulu waktu saya nantangin orang sampai jantungan. Sampai jantungan kayak saya tuh. Lalu satu kampung heboh memusuhkan saya segala rupa. Ya akhirnya saya dengan klarifikasi alhamdulillah. Sekarang jadi merangkul gitu. Jadi support nih bang ya. Nah tadi itu kan Bang Jindan ini kan katanya kebal, nggak bisa ditembak atau apa, semuanya kebal gitu ya. Nah apa emang itu benar atau emang ada seseorang gitu yang suruh ngaku bahwa Bang Jindan sendiri emang seseorang yang kebal demi karir gitu? Tidak ada sedikit pun. Nggak ada ya? Berarti Itu dari hati nurani saya pribadi. Karena kalau untuk tembak ya, GO3 900 HPS itu udah di-upgrade, full upgrade. Yang betul ditembak. Kalau enggak saya lagi iseng-iseng kaki ini. Tapi benar? 6. Iya. Serius tuh, Bang? Bolong nggak? Enggak, alhamdulillah. Karena saya paling demen yang namanya ribut, cuman orangnya melawan berani. Paling demen kalau orang yang pengecut
Jadi kasihan. Karena saya nggak tegaan. Terus terang. Waktu kemarin pas saya lagi viral-viral saya banyak yang nantangin para jawara. Banyak yang nantangin. Cuma saya berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang syirik, fitnah, hasud, zalim pada hamba menjadi ia sadar dan tobat, kalau tidak hanya engkau yang mau menghukum. Alhamdulillah ketika saya bertemu jadi keluarga, ambil sekarang. Nah itu bisa kebal kayak gitu gimana Bang? Apa memang belajar ilmu kebal atau memang sudah ada, maksudnya memang ada kelebihan gitu dari dulu atau gimana? Masa lalu. Masih diungkap, jadi semua orang itu memiliki masa lalu. Gitu. Masa lalu. Dan mungkin ilmu yang datang mungkin ilmu yang tak terduga. Udah gitu aja mungkin. Lah, waktu itu kan sama Jarum itu kenapa takut, Bang? Yang mana? Itu yang tadi Abang aku tanya Iya. Jarum, kok takut Katanya Abang sama takut nih Jarum Bang Jindan gitu. sama Jarum. Enggak. Entah itu jarum suntik, jarum Kemarin tuh infusan dokter juga takut. Catli kemarin. Udah ketemu? Sorry, Udah. waktu di Palembang sama dia. Kan Sempat di Palembang. diinfus juga ya? Iya, diinfus. Diinfus ya? Berarti Abang gak takut sama Jarum dong? Jadi gini, saya belum pernah disuntik. Terakhir di dokter Catli doang. Selama detik Covid belum pernah divaksin dia juga. Ke bandara aman udah semuanya dah. Jadi memang karena takut nggak pernah disuntik gitu ya? Bukan, memang nggak pernah disuntik. Oh, dari bertahun udah emang sampai usia 25 tahun nih Waktu apa ya? Kalau anak bayi namanya? Anak bayi? Imunisasi. Vaksin. Belum pernah. Belum pernah, orang tua saya belum pernah ini Jindan di ini segala rupa. Berarti sekarang udah nggak takut ya sama jarum ya? Karena sudah diinfus juga di Kalau podcastnya Dokter Ica. berarti sekarang nggak takut ya? Berarti dulu takut gitu? Iya. Iya kan, Bu? Mau sekali enggak. Cuma gini doang ya. Pas dokter Catli mau nyuntik tuh, mau nyuntik kan. Aduh, kepikir lagi ke nyuntik, kata aku ntar naik darah nih kan. Sebenarnya ini Bang, darah tinggi. Karena emang nggak mau, berarti nggak mau ya, bukan karena nggak berani. Emang mana ya? Ngeliat aja apa ya? Ngeliat jarum suntikku, udah malas ngeliatnya dah. Asli. Makanya pas suntikku udah dah, katakan suntik dah, pasrah gini. Dia mah dan rasa juga kagak apa-apa rasa juga. Gitu. Berarti udah gak takut lagi? Cuman jarum suntik kalau kita tusuki sakit, ya kan? Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit kan? Sakit termana ketika lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin. Wah. Bos kenapa sih Bos megangin pipi gini? Orang sakit, gue dari tadi Oh, sakit tadi gigi. sakit Angel gigi ya? gigi. Sakit gigi sih. Gigi. Itu bolong atau apa? Bolong. Sebelah kiri ini. sini. Bang lu Nggak, ntar sini. sakit loh, Bang. Enggak serius. Serius duduk sini. Coba Bos, siapa tahu Bang Jindan bisa. Boleh. Iya dari tadi tahu ngeluh-ngeluh sakit gigi. Iya, sakit gigi. Sebenarnya tadi aku nggak mau syuting, tapi kan Bang Jindan katanya ya udah mau nggak mau. Coba aku. minta air hangat dong, mana? Air hangat. Ini jangan dipotong nih. Ini nggak gimmick-gimmick, nggak penipuan publik juga. Taruh sini aja. Sebelah mana? Enggak sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah kiri. Ini serius nih. Serius? Ya demi Allah lah sakit. Ya. Masa kalau mau dibohongin? Nggak. Gua suruh sumpah, Bang. Lemes. Terus kali ini demi Allah gua sakit. Nyut. Aduh, sakit kena gigi kirinya. Oh, sakit, Bang. Diam. Sakit sumpah deh, sumpah. Aduh, sakit gigi, aduh. Diam ya. Diam. Sakit. Minum air hangat. Coba pas minum. Yakin gua. Oh, kumpulin. Pelan. Sekali lagi. Mendingan sih, Sekali lagi. tapi masih sakit dikit-dikit ya. Sekali lagi. Mana ada yang berobat langsung sembuh total? Yo, permisa Dodo. Oh, yang di hotel lo Gimana Bos? Dia aja deh urusannya. Tapi lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Nggak terlalu nyut-nyutan? nggak nyut-nyutan, maksudnya ya ada dikit-dikit ya ada, tapi karena ya yang penting didoain aja minta sembuhnya ya. Bisa mau lumayan mana? Mendingan. Enggak nyut-nyutan ya? Enggak. Ntar ya. Alhamdulillah.
Nah, aku mau nanya nih, menurut Bang Jindan sendiri, apakah pengorbanan Haji Ridwan dan Bang Firdaus serta yang lainnya saat Bang Jindan masih baru naik ke permukaan itu tidak ada artinya sama sekali? Sampai-sampai Bang Jindan katanya ninggalin mereka. Nah, terus ini ada statement juga nih dari Haji Ridwan yang rela dipotong lehernya demi membela status habaib. Dan juga nih Bang Firdaus katanya yang memperkenalkan Bang Jindan ke publik. Nah, gimana itu Bang? Gini. Kalau untuk Bang Haji Ridwan yang rela mungkin darah berkucuran, terus leher dipenggal demi aku dan demi para habaib, memang beliau cinta kepada habaib, bahkan nyawa sendiri taruhannya. Kayak kemarin adik aku kan matanya sakit tuh, sampai Bang Haji nangis. Bib, siapa habaib dan siapa ustadz kiai yang berani nyumbangin matanya buat ente? Jadi ente jangan takut, umur ente masih panjang, ente masih muda. Saya udah berdosa. Mata saya udah cukup melihat dosa. Jadi Beb, kalau mata ente bener-bener buta Beb, wajib cokel mata saya Beb. Sampai rela seperti itu? Adik saya ngomong gitu kan. Nah, kalau Bang Haji, dia membela habaib, apalagi membela anak ya, emang betul. Itu udah saya saksikan, udah segala rupa. Contoh, waktu saya dikepung, nih, sama ormas, gara-gara kolektor motor. Tuh saya dikepung, ya saya jawab gini, kalau berani satu-satu dong. Tapi Bang Haji turun dari mobil nggak banyak ngomong, dor, bubar semua tuh orang nih. Jangankan nih pistol ke kepala gue, darah gue atau gue mati tempat ini demi Habib Jindan, gue rela, gue ridho. Bang Haji termasuk hebat ya. Gitu. Cuman kalau Bang Firdaus, oke lah dia mengenali ke publik. Nah, kalau dia itu ngebangkel ngebangkel tuh apa ya? Ngebangkel lah intinya ya. Ngungkit begini. Salah siapa? Lu datang duluan. Lu katanya pengen jadi anggota DPR atau apa tuh? Biar saya punya nama lagi. Tuh inget tuh kata-kata itu ya. Ini sekarang gue buka lagi nih. Lu ngomong, gue lagi bikin partai Pandu Bangsa atau apa tuh. Apalagi saya pengen calon jadi anggota DPR tadi kan. Nah udah tuh. Tadi yang kagak mau dikasih sama Bang Haji. Dia jadi pengacara gak mau dikasih. Tadinya tuh. Karena udah ada pengacara gitu kan. Tapi dia hanya maksa-maksa dan minta tolong biar nama saya naik, ya udah dikasih. Tuh, kalau mau dibukain mah. Nah, terus dia manggil-manggil saya pas saya mau nganterin bukti kan, barang bukti. Saya anterin terus dia manggil, "Bib, ente sini aja. Jangan kemana-mana." Kata ketum tuh Firdaus. Dia ngomong tuh Agustiar tuh. Ngomong itu. Jadi saya naik di sini, oke karena ente yang ngajak. Ya. Tapi saya pribadi, saya menantang itu dengan mulut saya sendiri, dengan hati sendiri, bukan karena ente. Nggak ada kata gimmick, nggak ada kata trik. Itu kalau Bang Firdaus mengungkit lagi ya, Tuh. Jadi gini, mohon maaf ya, seluruh podcast, ya kalau sini sih belum ada cerita apa. Seluruh podcast yang ngobrol sama saya, yang saya hampir-hampirin semua, ya terus terang, hati-hatilah kalau bicara, itu pesan seluruh orang. Hati-hati kalau berbicara, ngebahas dukun aja, nggak usah ngebahas kesultanan. Paham itu? Gitu aja. Apalagi jangan ngebahas tentang habaib, hati-hati. Nah kan sekarang ini Bang Jindan sama Bang Firdaus pecah kongsi kan, bisa dikatakan saling bermusuhan lah. Ada nggak sih maksudnya pengen damai atau baik-baik lagi seperti dulu gitu? Ada baikin, terus bersatu lagi begitu ya? Iya. Ingat ya, saya pribadi itu sama beliau itu, saya tidak menganggap beliau musuh. Tidak. Cuman kalau beliau jalannya seperti ini terus, ya, dengan ngomong ngawur, segala rupa, dikit isomasi. Saya lebih baik, saya pergi. Karena apa? Yang saya ingin contoh dari beliau itu kan beliau lebih tua. Iya. Saya ingin contoh dari beliau itu adalah benih kebaikan. Bukan benih permusuhan dan bukan benih kata-kata untuk menjatuhkan seseorang. Ingat. Kalau saya pribadi, nantang Marcel. Nantang. Satu-satu. Memilih mana? Kalau mana? Sholawat oke sama aneh. Penca oke sama aneh. Diring oke sama aneh. Mengadu mulut oke sama
Cuman ingat, ketika kita udah bertemu, nih gentle nih ngomongnya. Ketika saya udah bertemu, kita merangkul. Kita bicarakan apa yang indah pada waktunya nanti. Tuh. Itu saya. Belum tentu. Kalau Bang Firdaus nggak tahu dah gimana deh. Tapi berani gak nih untuk Berani ketemu? nggak ya? Sorry, maaf. Berani nggak untuk video call atau apa? Melalui handphone? Iya. Jadi kalau siapa? Sama Bang Bang Firdaus. Firdaus. Karena Bang Firdaus kan pernah jadi bintang tamu di sini. Iya. Kenapa saya takut? Ada nggak sih yang punya? Kenapa? Yang saya tanya, kenapa saya takut gitu? Berarti berani ya? Ya, Kalau berani. misalnya kita di sini video Kita call Bang coba nih. Firdaus, boleh ya? Ya, ini lagi Boleh. dicoba. Iya. Lebih angkat ya? Nggak diangkat, Oke, mungkin lagi sibuk kita selalu juga. damai terus ya Bang ya. Iya. Oke, bro. Siap. Metal. Rocker. Iya. Sebenarnya mau nanya nih Bang ya. Siapa sih yang mempengaruhi sehingga Jidan bisa secepat itu merubah haluan? Membuat hal itu semua bisa berubah menjadi seperti ini. Iya. Iya, ada yang Berubah. mempengaruhi. Jadi saya punya guru, dari 10 guru itu saya sampai nyewa hotel ya. Saya nyewa hotel, berapa pintu, 5 pintu saya nyewa hotel. Buat saya cuma minta pendapat doang dari semua itu. Saya minta pendapat, Bib, ente kan habaib nih, nggak usah ente turun-turun begini. Kalau mau, berdua tuh cuma berapa? Apa namanya bahasa Inggrisnya tuh? Face to face. Face to face, ya kan? Face to Speak face. English. Yeah, no. Ya kan? Jadi, udahlah katanya, gak usah diurusin lagi. Yang penting sekarang mah Beb, dengan ente naik seperti ini, ente manfaatin. Bagaimana caranya ini manfaatin supaya ente, cita-cita ente tercapai. Itu dari kiai dan kalangan habaib, banyak kan si habaib. Kiai nggak salah ada 4, terus habaib 6. Itu udah sepuh semua itu orang ya. Nah, saya ini Beb, melihat Bang Firdaus, kita buktikan Beb, pasti akan hancur dengan ucapannya sendiri. Jangan sampai ente juga hancur. Ente merubah semua itu menjadi benih-benih fulus dan menjadi benih-benih kesejahteraan dan perdamaian. Tepuk tangan dong. Artinya ini bukan Dennis yang mempengaruhi ya? Semua dari guru-guru saya iya, dari Dennis pun iya. Jadi kan tadinya awalnya kedai ini kan apa sih lah gitu kan. Awal tadi permusuhan kan. Iya. Cuma ketika saya mendengar dari pihak ini begini, pihak Dennis pun sama, satu hati ini semuanya nih. Jadi perempuan lah, tahu sendiri kalau nyampein lembut ya, ngobrol lembut. Lebih nyampe lah ya. Lebih nyampe. Mati. Oh ya, kata guru saya begini. Kata beliau aja, saya kata nih, kita umat muslim ya, beliau Kristen loh, Kristen Dennis itu ya, bisa menyampaikan kepada saya seperti itu. Namun kenapa? Ya, kayak Bang Firdaus umat muslim sendiri menjurumuskan saya menjadi seperti itu. Contoh, udahlah, apa aja Bib lah, trik apaan, jarum kayak mau apa katanya, setelah ente. Tuh. Yang kedua pas Dr. Richard Lee, yang masalah dia naik tangan saya. Sedangkan Dennis waktu kemarin, saya podcast sama Dr. Richard Lee, lu gue tusuk pakai jarum pocket mau nggak lu? Gue kasih. Lu ngapain nusuk jinan, mending gua aja lu tusuk. Itu Dennis. Beda sama dia. Pas ditanya di podcast mana tuh? Terus apa ditanya sama siapa lupa lagi aku tuh. Buat saya tuh. Buset. Kalau nggak salah yang saya dengar ya, buat saya Bang Firdaus tuh. Buset saya. Dari situ saya berpikir, oh benar juga kata guru dan kata Kak Dennis. Sekarang Dennis kakak loh sekarang. Kakak. Udah. Apakah menurut Bang Jindan sendiri ini sudah merupakan suatu pilihan yang terbaik? Ini adalah suatu pilihan terbaik bagi saya. Ini adalah suatu pilihan terbaik buat saya. Saya pun tidak mau ada musuh di sana, di sini. Saya pengen semuanya damai, tentram. Bang, kamu kan sekarang udah selebriti, udah viral. Prikiti kali. Udah terkenal di mana-mana nih Bang. Iya, betul. Gue mau tanya nih Bang, lo takut gak sih tenggelam? Tenggelam apa? Tenggelam karir lo gak menanjak lagi. Nggak apa-apa. Kenapa? Berarti itu bukan rezeki. Saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Ya kan? Tegas, berani, istiqomah, dan ikhlas.
Karena kan saat ini banyak juga nih artis-artis yang mendadak viral gitu, dan tiba-tiba tuh langsung kayak langsung turun lagi gitu. Kira-kira Bang Jindan sendiri siap nggak nih kalau misalnya ada di keadaan seperti itu? Ya siap. Siap ya? Pribadi memiliki prinsip tegas, berani, istiqomah, dan ikhlas. Apapun itu. Oke, aku tanya nih ya. Jadi kamu yakin nggak sih keahlian kamu sekarang ini mampu membuat kamu bertahan di dunia entertainment? Yakin tadi. Yakinnya? Yakin. Kita menghadapi sesuatu apapun kita yakin. Yakin kita pasti berhasil. Berhasil. Anda sudah berkata, Allah itu tidak mungkin ngasih kita cobaan tanpa sebuah solusi. Pasti dikasih solusi sama Allah. Di mana solusi itu? Ingat, Allah itu tidak tuli, Allah tidak buta, tidak. Allah mendengarkan umatnya yang merasakan kesusahan. Atau lagi, Allah paling mujarab nih ya, ketika doa orang yang telah dihina, Teraniaya. itu paling mujarab doanya. Akan dikabulkan ya. Cepat insya Allah. Kalau saya pribadi sih, mau orang tuh memakai saya lagi atau enggak ya bodo amat saya mah. Cuma saya pribadi, kalau misalnya saya terus berterus karir saya naik di dunia entertainment ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya berterjun di dunia entertainment ini, insya Allah dengan tutur kata, omongan, dan perilaku saya akan saya lebih bagus lagi. Lebih dijaga lagi. Lebih ya. dijaga lagi. Betul. Gitu. Karena saya ini masih belajar tentang segala apapun itu. Sampai belajar, dan belajar. Selalu belajar. Belajar. Manusia itu, apalah artinya manusia itu? Manusia itu hanya orang yang selalu banyakin salah. Sampah manusia itu ibarat kata. Cuman bagaimana caranya? Sampah aja bisa diolah, apalagi tingkah laku dan perihal kita harus kita perbaiki. Harus lebih baik lagi, iya. Nah, aku mau nanya nih, tanggapan Bang Jindan sendiri nih mengenai orang-orang yang saat ini memusuhi Bang Jindan. Apakah akan menganggap mereka juga seperti musuh? Tidak. Saya pribadi, saya cuma ngedoa tadi ya sudah saya bilang. Ya Allah ya, jadikanlah orang yang syirik, fitnah, hasud, zalim kepada hamba menjadi ia sadar dan tobat. Kalau tidak, hanya Engkau yang Maha menghukum. Itu saja. Jadi tidak mau balik memusuhi? Tidak. Kalau misalnya saya pengen dia tuh agar sadar dan tobat, agar cinta kepada saya, apakah saya jelek doa saya? Itu aja. Tapi kalau dia udah saya doain gitu dia nggak berubah, hanya Allah yang Maha menghukumnya. Allah yang ngasih hukuman dia. Jadi kalau saya sih, saya cuma bisa berdoa, saya berdoa. Cuman kalau dikabul atau tidak itu atas kehendak izin Allah. Itu aja. Bang, aku pengen tanya ini Bang ya. Tanya apa lagi tuh? Karena kamu paling ganteng. Iya, Salam. Kalau disuruh berterima kasih, kamu berterima kasih sama siapa? Contohnya atau pesulap merah, atau Haji Ridwan, Firdaus, atau Denis? Saya pertama saya berterima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya berterima kasih kepada kakak saya mungkin Denis Karista dan guru saya Haji Tubagus Muhammad Ridwan dan mungkin orang di sekitarnya. Udah. Itu aja. Kenapa saya nggak berterima kasih kepada Firdaus? Kenapa coba? Kalau saya berterima kasih kepada dia, ya, saya berterima kasih kepada dia, sedangkan dia aja melihatnya rasa dendam. Ingat, hati saya tajam mati saya nih. Ya Allah, ya Jabbar, ya Qawi, ya Matin, ya Batin. Ingat. Saya nggak perlu. Saya udah masa dipanggil podcast, disuruh apa namanya? Praktek udah dah. Yang gituan mah, udah saya tinggalin. Cuman saya ini nggak melawan, tapi jangan dicoba. Itu aja. Tapi kadang-kadang nanti kalau seandainya diketemukan antara Abang sama Firdaus gimana Bang di sini? Siap Gak ya? ada masalah? Selalu. Serius? Iya. Selalu emang kenapa? Emang Dan mau ya Bang Jindannya? Kalau Ya kenapa emang?
Oke, Yes. pemirsa. Wah. Apa yang telah terjadi? Ini terpikir cepat. Di dalam, di luar. Di luar, dalam. Selanjutnya, gelap terang. Terang. Kenapa terang? Lebih enak punya kelihatan. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, dukun atau pesulap? Bingung dia. Dukun. Kenapa? Kenapa dukun? Iya. Karena saya pribadi, ya kan? Saya pribadi dengan tidak adanya perdukunan ini, saya nggak mungkin terkenal. Selanjutnya, silat atau penyanyi? Apa? Silat Iya. Silat. atau penyanyi? Penyanyi dong. Gue tahu kenapa yo. Hah? Kenapa Karena penyanyi? silat udah ada di dalam diri gua. Penyanyi belum. Karena banyak duit. Firdaus atau pesulap merah? Pesulap merah. Kenapa? Pesulap merah. Kenapa? Oh, kenapa gue bilang pesulap merah? Ya kan? Kenapa? Sekali aja ketika gue ngomong pesulap merah, mau ketemu sama gue. Weh. Gitu aja. Selanjutnya, jangan Haji Ridwan atau Dennis? Dennis. Kenapa Kenapa sih? Dennis? Karena dia yang bikin gue begini. Jadi artis. Eh, Lu jadi viral. Lu bangga? ya. Bangga? Bangganya ketika gue bisa nih. Bisa. Bisa menjalankan tugas seperti Bang Haji Ridwan. Yang gue bagi-bagi kepada anak yatim dan jana-jana jompo. Amin ya Allah, amin. Capek kan? Pasti aus nih, Bos. Haus kan? Haus. Bener. Langsung aja kita panggilin aja yuk. Silakan Aspriku yang cantik. Tinggal langsung diambil dan Anda bisa minum. Rasanya kayak apa deh pokoknya. Enak banget. Silakan Aspriku. Dari mana Aspri? Ini aku habis ambilin minuman spesial nih buat Bang Jindan. Makasih, Kak. Ini minuman apa? Ini madu hijau. Oh, madu hijau. Madu hijau. Iya. Untuk lambung ya. Oke, silakan. Saya kasih yang enak-enak, bisa dibawa Ini madu pulang. hijau nih ya. Ya udah terkenal di mana-mana. Setiap aku belanja di mana-mana ada kok itu. Silakan diminum. Rasanya Ini kayak namanya apa? kalau buat ngenak badan bisa ini ya. Oh bisa. Buat stamina, buat daya tahan tubuh. Lambung. Emak, nggak punya emak sih. Apa adanya? Nggak punya emak. Cuman terlalu sering tersakiti. Yeah. Ya udah langsung aja diminum. Gimana rasanya? Silakan. Habisin dong. Jangan mantap aja, habisin. Harganya mahal loh ini. Hai bener serius nih dia dihabisin. dihabisin ya, Ini Bos. baru bintang tamu ya Nek. Nggak merasa ini malu. Tapi enak loh rasanya, legaan. Untuk apa? Kalau lambung sih saya nggak punya penyakit. Adanya Cuman stamina badan. rasa pegel-pegelin lalu pas saya minum kan agak pilek nih. Agak ser gitu. Ser, masalah ser. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Oke, jadi untuk kesimpulan obrolan kita hari ini nih, Bos. Hanya karena kamu kini temukan sesuatu yang baru, bukan berarti kamu bisa melupakan tempatmu berasal. Tidak. Nah, oke semuanya. Jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan selalu hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasi Show, rumor artis, selebritis, bukan gosip, tapi bang, fakta. Fakta. Tepuk tangan dong.